Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Jadi terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Yosia Mahendra Sembiring. Saya dari SMA Swasta Advent Lorakit di Kabupaten Karo, di Kecamatan Tiga Dekat. Jadi di sini teman-teman, saya akan mengerjakan atau membahas materi saya di pelajaran olahraga atau PJOK. Jadi materi yang saya bawakan itu tentang atletik, yaitu renang. Jadi guru bidang studi ini atau guru mata pelajaran itu Sir Jimri Tarigan. Dari teman-teman, ini adalah identitas saya. Saya kelas 12 dari jurusan IPA dan tempat tanggal lahir saya di Cibitung, Bekasi pada tanggal 20 Mei 2006. Umur saya sekarang 17 tahun. Jadi materi yang saya bawakan itu atletik renang. Oke, jadi teman-teman, di sini pertama-tama kita harus mengerti tentang pengertian atletik. Jadi, atletik adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan hanya seseorang saja. Atletik adalah gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti lari, jalan, lompat, dan lempar. Atletik juga merupakan sarana untuk pendidikan jasmani dalam upaya meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, dan sebagainya. Dari teman-teman, contoh dari olahraga atletik itu seperti lari sprint, lari estafet, lari jarak tengah, dan lari jarak jauh. Dan ada juga seperti lari lintas alam, jalan cepat, maraton, lompat tinggi, lompat jauh, dan ada juga lompat galah, lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan berenang yang saya akan bawakan atau saya bahas di sini. Jadi, olahraga renang itu merupakan keterampilan gerak yang dilakukan di air, yang baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Olahraga ini dapat dilakukan mulai dari anak-anak sampai orang tua, baik oleh kaum pria maupun wanita, dan olahraga ini sangat berguna sebagai alat pendidikan, sebagai rekreasi yang sehat bagi keluarga, menanamkan keberanian, percaya diri sendiri. Olahraga renang merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan cocok untuk siapa saja tanpa memandang semua umur. Renang adalah salah satu jenis olahraga yang populer di masyarakat. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat diajarkan pada anak-anak dan dewasa, bahkan bayi umur beberapa bulan sudah dapat mulai diajarkan renang. Renang adalah gerakan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Jadi, definisi renang menurut Arma Abdullah mengemukakan bahwa renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin dan laut. Kemudian mengenai pengertian renang yang tampaknya masih berhubungan yang dituangkan dalam modul teori renang L. Badrusman mengemukakan bahwa pengertian renang secara umum adalah the flotation of a object in a liquid due to its buoyancy or lift, yang artinya adalah pengertian renang secara umum adalah upaya mengapungkan atau mengangkat tubuh ke atas permukaan air. Spesifiknya, Badrusman mengemukakan bahwa swimming is the method by which humans or other animals move themselves through water. Artinya, suatu cara dilakukan orang atau binatang untuk menggerakkan tubuhnya di air. Badrusman menyimpulkan tentang definisi renang adalah suatu aktivitas manusia atau binatang yang dilakukan di air, baik di kolam renang, sungai, danau maupun lautan, dengan berupaya untuk mengangkat tubuhnya untuk mengapung agar dapat bernapas dan bergerak baik maju maupun mundur. Gaya renang adalah cara melakukan gerakan lengan dan tungkai berikut. Koordinasi dari kedua gerakan tersebut yang memungkinkan orang berenang maju di dalam air. Meskipun demikian, orang juga dapat berenang hanya dengan menggerakkan kedua belah kaki sementara lengan tetap diam, atau hanya dengan kedua belah tangan sementara kaki tetap diam. Jadi teman-teman, menurut L. Badrusman itu renang itu dapat dilakukan oleh manusia dan hewan, dan berenang juga itu bisa juga hanya kedua tangan dan kaki juga diam, dan bisa juga hanya kaki kedua tangan hanya diam.
Jadi di sini jenis-jenis gaya renang dan dapat meliputi berbagai kegiatan. Jadi gaya renang terbagi menjadi 4 gaya, yaitu gaya crawl atau bebas, gaya dada atau katak, gaya punggung, dan gaya dolphin atau kupu-kupu. Selain itu, olahraga renang bisa dilakukan oleh anak-anak sampai orang tua dan dapat dijadikan rekreasi sehat bagi keluarga. Sebagai alat pendidikan, olahraga merupakan kegiatan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan. Yang pertama itu ada olahraga sebagai pendidikan. Olahraga pendidikan merupakan pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan dilaksanakan pada jalur formal atau jenjang pendidikan, atau non-formal, terstruktur dan berjenjang melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Dan olahraga yang kedua itu olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi merupakan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Dan yang ketiga itu adalah olahraga prestasi. Olahraga prestasi merupakan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keolahragaan. Renang secara umum berarti gerakan di air. Renang merupakan salah satu jenis olahraga air. Olahraga renang sendiri merupakan olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dan berenang. Pemenang dalam perlombaan renang adalah perenang yang tercepat dan menyelesaikan jarak lintasan yang dilombakan. Jadi teman-teman, cabang olahraga renang itu ada 3, itu diantara lain itu ada polo air. Jadi polo air adalah olahraga bergu yang merupakan kombinasi antara renang, gulat, sepak bola, dan bola basket. Dalam satu tim, polo air terdiri dari 6 orang dan 1 kiper. Tujuan dari polo air adalah mencetak gol sebanyak-banyak. Jadi teman-teman, di sini renang juga bisa bergu, jadi nggak harus seseorang. Jadi di perlombaan renang itu, di cabang olahraga renang itu bisa bergu. Dan di sini ada juga loncat indah, adalah meloncat ke kolam renang dari ketinggian tertentu sekaligus melakukan gerakan melintir atau memutar tubuh. Ketinggian papan loncat indah bermacam-macam, yaitu 1 meter, 3 meter, 5 meter, 7,5 meter, dan 10 meter. Dan di sini cabang olahraga renang itu juga ada juga lompat dari ketinggian. Dan di sini itu ada renang indah atau bahasa Inggrisnya synchronized swimming. Renang indah merupakan cabang olahraga renang yang memadukan unsur renang, senam, dan tari. Olahraga ini membutuhkan kekuatan, stamina, kelenturan, keanggunan, dan artistik, serta kemampuan luar biasa untuk mengendalikan pernapasan. Oke, baiklah teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah tahu pengertian renang dan sedikit dari gaya-gaya renang. Jadi kita harus juga tahu tentang sejarah renang ini, dan kita juga harus tahu sejarah renang di Indonesia. Jadi penemu dari olahraga renang ini adalah Matthew Webb. Matthew Webb diketahui mulai memperkenalkan olahraga ini di tahun 1896. Pada masa tersebut, Webb mencoba berenang melintasi Teluk Inggris dan membutuhkan waktu tempuh selama 21 jam. Setelah itu olahraga renang berkembang pesat dan dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade pada 1896. Jadi Matthew Webb ini adalah penemu renang pertama kali di dunia ini. Jadi dia yang memperkenalkan olahraga renang ini dan sudah memasukkan renang ini sebagai suatu olahraga atau sudah memasukkannya ke dalam sebuah olimpiade. Dan sejarah renang di Indonesia ini adalah sebagai berikut, bahwa dari sini kita sudah tahu bahwa sejarah renang Indonesia sendiri yang tercatat adalah sejak berdirinya Perserikatan Berenang Bandung Zimbabwe pada 1917 saat Indonesia masih dijajah Belanda dan bernama Hindia Belanda. Jadi pada waktu dulu memang ke Indonesia ini renang sudah ada dan
itu pada masa Hindia Belanda. Dan katanya di sini renang ini awalnya dulu di Indonesia ini hanya pertandingan di antara daerah, dan setelah itu diwakilkan ke negara-negara, dan setelah itu olahraga renang mulai diperlombakan pada Pekan Olahraga Nasional PON yang pertama di Surakarta tahun 1948. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya dada, gaya punggung, dan gaya bebas. Jadi seperti itulah kalau sejarah renang di Indonesia. Awalnya cuman dari daerah-daerah, tetapi setelah itu diwakilkan setelah diwakilkan masuklah Indonesia ke PON tadi atau Pekan Olahraga Nasional. Dan sebelum kita bahas lanjut tentang renang, kita harus mengetahui pengenalan air di renang. Jadi pengenalan terhadap air merupakan tahapan yang harus diberikan kepada orang yang akan belajar renang ataupun siswa yang belajar berenang. Pengenalan terhadap air yang dimaksud adalah aktivitas yang diberikan di dalam air karena berenang dilaksanakan menggunakan media air. Manusia pada hakikatnya bukan merupakan makhluk yang hidup di air, namun harus beraktivitas di air. Aktivitas yang akan dilakukan oleh orang yang akan belajar berenang tujuan utamanya adalah memperkenalkan sifat-sifat air. Selain itu, tujuan dari pengenalan air juga mempersiapkan perenang baik secara psikis maupun secara fisik ketika berada di air. Pengenalan air bertujuan secara psikis dikarenakan setiap orang yang akan belajar berenang akan mempunyai kesiapan secara kejiwaan. Yang diharapkan adalah calon perenang memiliki rasa senang, ketertarikan, kepercayaan diri, dan keberanian untuk beraktivitas di air. Pada umumnya, pada setiap orang yang akan belajar berenang pasti memiliki perasaan tidak aman karena takut akan tenggelam. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar bagi calon perenang yang sama sekali belum dapat berenang atau belajar berenang sesungguhnya. Pengenalan air selanjutnya adalah untuk mempersiapkan calon perenang secara fisik. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan sifat-sifat khusus air. Sifat-sifat yang dimaksud adalah yang pertama itu ada suhu air, hambatan air, keseimbangan di air, sifat air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, sifat air yang tembus pandang, kedalaman air. Jadi sifat-sifat air ini sangat penting untuk diperkenalkan kepada orang yang akan belajar berenang dikarenakan seluruh aktivitas renang dilakukan dengan media air. Sedangkan air memiliki sifat-sifat khusus yang perlu untuk dipahami terlebih dahulu dengan jalan mengajarkan pengenalan air terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kita sudah tahu bahwa sebelum berenang itu kita harus mengetahui air, pengenalan air itu. Jadi di sini kita harus mengetahui seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti suhu air, hambatan air, keseimbangan di air, sifat air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, sifat air yang tembus pandang, dan kedalaman air. Jadi setelah kita mengetahui ini, kita sudah bisa berenang dengan baik karena kita sudah mengenal air. Jadi alangkah baiknya sebelum kita belajar berenang, kita harus mengenal air terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman, setelah kita ketahui tentang pengenalan air, jadi kita harus ketahui juga tentang dasar-dasar renang. Jadi yang kita harus ketahui itu memang perlu terlebih dahulu pengenalan airnya dan dasar-dasar renang. Jadi dasar-dasar terutama renang, dasar-dasar renang itu harus dikuasai lebih dulu sebelum memberikan gaya-gaya renang. Terutama itu renang dasar, yaitu gaya crawl dan gaya dada. Jadi yang pertama itu kita harus perlu mengetahui dasar renang itu pernapasan di air. Jadi latihan pernapasan di air perlu diberikan terlebih dahulu sebelum belajar renang. Dalam berenang, ketika perenang sedang berada di air, perenang tidak dapat begitu saja melakukan pernapasan sewaktu-waktu seperti ketika beraktivitas di darat. Aktivitas di darat tidak terikat oleh situasi dan kondisi apapun. Berbeda dengan di air, perenang tidak dapat bernapas di dalam air secara normal dan leluasa. Terlebih lagi ketika proses pengambilan nafas yang tentunya tidak dapat dilakukan di dalam air karena hidung dan mulut akan kemasukan oleh air. Dengan demikian, memberikan pembelajaran renang didahului dengan memberikan materi pernapasan di air sangatlah penting. Yang kedua itu meluncur. Langkah selanjutnya setelah menguasai cara bernapas di air adalah dengan melakukan latihan meluncur. Latihan ini diperlukan khususnya untuk melatih keseimbangan tubuh ketika berada di air.
tidak sedikit siswa yang belajar berenang tidak maupun tidak mampu menguasai yang belajar berenang tidak mampu menguasai keseimbangan tubuh tidak di air dan sewaktu tenggelam tidak mampu berdiri di kolam renang meskipun berada di kolam yang dangkal. Jadi yang ketiga itu ada mengapung. Posisi terapung sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan dalam satu skip saja, tetapi banyak posisi yang bisa dilakukan supaya tubuh dapat terapung di atas permukaan air. Sikap ini prinsipnya dapat dilakukan merupakan perwujudan dari pemindahan pusat titik berat atau center of gravity dan pusat titik apung center of buoyancy. Pada saat tubuh terapung, di air bagian dada adalah merupakan titik apung. Pusat titik berat seseorang disikap terlentang secara horizontal dengan kedua tangan berada di samping tubuh berada di sekitar pinggul. Jadi di sini posisi mengapung itu kita harus memposisikan tubuh kita bagaimana agar tubuh kita mengapung. Contohnya kita harus memposisikan kedua tangan seperti begini agar kita dapat mengapung dan kedua kaki juga kita harus melebarkannya dan kita harus menggerakkan kedua tangan kita dan kaki kita agar kita dapat terus mengapung dan dapat bertahan. Baiklah teman-teman, jadi seperti sebelumnya saya sudah bahas sedikit tentang gaya-gaya berenang dan di sini saya akan membahas sedikit lagi pengertian dari gaya-gaya renang tersebut, yaitu seperti gaya crawl atau gaya bebas. Gaya ini meniru secara berenang seekor binatang, oleh sebab itu disebut juga dengan crawl yang artinya merangkak. Pada awalnya gaya crawl disebut juga dengan renang anjing atau sering pula disebut dengan renang harimau telungkup. Dan yang kedua itu ada gaya dada. Renang gaya dada atau breaststroke di Indonesia sering disebut juga dengan gaya katak. Sebutan ini dikarenakan gerakan renang gaya dada mirip sekali dengan gerakan katak pada waktu berenang. Gaya dada merupakan salah satu gaya renang yang tertua dibandingkan dengan gaya renang lainnya. Hingga saat ini pula teknik renang gaya dada merupakan salah satu paling banyak mengalami perkembangan. Gerakan renang gaya dada pada awalnya dimulai dengan menirukan gerakan katak. Gaya ini mengadopsi 3 fase gerakan kaki, yaitu diawali dengan kedua kaki pada posisi lurus, kemudian ditarik ke depan dan kemudian kedua kaki dibentangkan ke samping selebar mungkin, kemudian merapatkan kembali kedua kaki dengan kuat sampai dalam posisi lurus kembali. Perkembangan gaya dada selanjutnya merubah gerakan kaki dari 3 fase gerakan menjadi 2 fase. Gerakan kaki diawali dengan posisi kedua kaki pada posisi lurus, kemudian membuka tumit dengan telapak kaki menghadap ke arah atas, ditarik ke depan sampai dekat dengan posisi bokong atau posisi pantat. Kedua lutut menuju ke bawah, kemudian kedua telapak kaki ditendang atau didorongkan ke belakang dengan gerakan sedikit melingkar dengan kuat. Dan yang keempat itu ada gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu menyerupai gerakan gaya crawl dengan hal lengan dan kaki yang bekerja secara sempurna. Namun ada ciri khas yang ada pada renang gaya kupu-kupu, yaitu gerakan lengan yang bergerak bersamaan. Demikian pula dengan gerakan kakinya. Gaya kupu-kupu pertama kali diperkenalkan sebagai bentuk lain dari gaya dada yang menggunakan gerakan kaki dengan gaya dada dan tarikan tangan gaya kupu-kupu. Karena perbedaan kecepatan antara gaya dada dengan gaya kupu-kupu ini semakin besar, maka pada tahun 1952 Vina memisahkan kedua gaya renang ini. Mulai setelah dipisahkan antara renang gaya dada dan gaya kupu-kupu telah memiliki bentuk dalam penggunaan kaki dengan gaya dolphin. Kecepatan gaya kupu-kupu atau gaya dolphin ini telah diperkirakan kebanyakan orang bahwa gaya ini pada suatu saat akan menggeser posisi gaya crawl sebagai gaya yang tercepat. Akan tetapi kemungkinan terjadinya sangat sedikit karena pada gaya kupu-kupu terdapat kekurangan mekanis yang mencolok, yaitu dalam penggunaan tenaga dorongan untuk meluncur ke depan. Pada gaya kupu-kupu, daya dorong tidak merata dan memungkinkan pada suatu saat terjadi desakan tenaga yang
paling kuat adalah ketika kedua lengan menarik dan mendorong secara bersamaan. Tetapi terdapat pengurangan kecepatan yang besar ketika kedua lengan melakukan fase istirahat. Jadi setelah kita tahu gaya-gaya renang tadi, kita juga harus mengetahui manfaat renang. Jadi berenang merupakan salah satu olahraga yang dapat meningkatkan kesehatan seseorang. Olahraga ini sangat dianjurkan bagi orang yang berlebihan berat badan atau obesitas, ibu hamil, dan penderitaan gangguan persendian tulang atau artritis karena memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama itu ada membentuk otot. Dalam olahraga renang menggerakkan hampir semua otot pada tubuh, mulai dari kepala, leher, anggota gerak atas, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak bawah, dan telapak kaki. Karena pada saat bergerak di dalam air, tubuh mengeluarkan energi yang besar untuk melawan massa air yang mampu menguatkan dan melenturkan otot-otot tubuh. Yang kedua itu ada membantu mengguncangkan otot. Apabila gerakan gaya renang dilakukan secara benar, maka dapat mengencangkan dan membuat tubuh menjadi lebih lihat. Otot-otot yang dapat dikencangkan antara lain pada bagian lengan, payung udara, perut, paha, dan betis dapat menjadi lebih kencang apabila melakukan gerakan renang secara benar. Yang ketiga atau bagian C-nya, melangsingkan tubuh. Renang dapat membantu seseorang untuk membakar lemak apabila dilakukan secara rutin. Yang keempat, meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. Dalam gerakan renang terdapat gerakan mendorong dan menendang air menggunakan anggota tubuh, terutama dengan tangan dan kaki. Hal ini dapat memacu aliran darah ke jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Berenang dikategorikan sebagai latihan aerobik dalam air. Yang kelima itu menambah tinggi badan. Berenang membantu dalam menambah tinggi badan seseorang yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang keenam, melatih pernapasan. Berenang menyebabkan sistem kardiovaskular dan pernapasan dapat menjadi lebih kuat. Pernapasan menjadi lebih sehat, lancar, dan panjang. Hal itulah yang menyebabkan olahraga renang dianjurkan bagi penderita asma. Dan yang ketujuh itu membakar kalori lebih banyak. Gerakan yang dilakukan di dalam air lebih berat, maka otomatis energi yang dibutuhkan juga lebih tinggi, sehingga berenang secara efektif dapat membakar sekitar 24% kalori tubuh. Dan selanjutnya itu self safety. Dengan memiliki kemampuan berenang, maka seseorang tidak perlu khawatir apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di air, misalnya jatuh ke laut. Dan yang selanjutnya itu menyegarkan pikiran dan menghilangkan stres. Secara psikologis, berenang dapat membuat hati dan pikiran menjadi rileks. Gerakan renang yang dilakukan secara santai dan perlahan mampu meningkatkan hormon endorfin dalam otak. Hal inilah yang menyebabkan renang dapat menyegarkan pikiran dan menghilangkan stres. Selanjutnya, memperlancar aliran darah bagi ibu hamil. Berenang dapat membantu memperlancar aliran darah ibu ke janinnya, membantu menguatkan otot-otot dan membantu pernapasan. Dan yang terakhir itu manfaat psikologi tambahan, yaitu melatih pengaturan waktu, mengembangkan jiwa sportif, dan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Jadi seperti itulah teman-teman manfaat renang tadi. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semua, kita harus berolahraga karena berolahraga itu sangat penting bagi tubuh kita dan dapat menyehatkan tubuh kita. Dan teman-teman juga mohon maaf jika kata-kata saya agak kebelilit. Jadi untuk kedepannya saya akan memperbaiki kata-kata saya dan pengucapan kata-kata saya, dan mohon maaf juga atas kekurangan yang telah saya buat. Dan hanya ini materi atau pembahasan yang dapat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Dan yang terakhir itu saya ambil ini materinya dari sini. Jadi saya mengambil materinya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Kiranya teman-teman semua selalu sehat dan semoga bermanfaat